Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 20-23. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 31 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berulang kali mengalami keluputan dari ancaman maut oleh karena pertolongan Tuhan. Beberapa kali Raja Saul dan para tentaranya mencarinya dan bahkan sudah sangat dekat kepadanya, tapi ia terluput meskipun sudah tersudut di sebuah goa. Dan ketika Daud ditangkap oleh para musuhnya, ia pun diluputkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian. Pada masa perang dulu, ada bunker-bunker di bawah tanah yang menjadi tempat persembunyian dan perlindungan. Di daerah wilayah Amerika yang sering dilanda tornado, setiap rumah biasanya mempunyai tempat persembunyian bawah tanah untuk menghindari bahaya. Namun lebih daripada itu, saudara, Daud mengalami keluputan bukan ketika ia dalam persembunyian semacam itu, namun ketika ia sudah berada di hadapan musuh yang hendak membunuhnya. Tuhan bertindak, menyembunyikan dan meluputkan Daud dengan caranya yang mengherankan. Tuhan menjadi persembunyian baginya dan bagi kita semua yang senantiasa mau berlindung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 4 ayat ini kita memahami bagaimana peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Bahkan Ia bukan saja melindungi, namun Ia juga melimpahi kita dengan kebaikan-Nya. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kesulitan kita, dalam kekurangan, dalam kebutuhan yang mendesak, dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Jangan mencari solusi dari yang lain. Ketoklah pintu sorga, bersandar dan berlindung pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, saudara. Yang kedua, Tuhan adalah tempat persembunyian kita. Ada berbagai perkara dalam hidup ini yang mungkin mempermalukan, menakutkan, atau mengancam diri kita. Namun dalam Tuhan, kita aman dan tenang karena Ia menyembunyikan kita dari semua yang tidak baik dan mengancam kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan menolong kita dalam waktu kesesakan. Mungkin saudara merasa telah terbuang jauh dan seakan-akan dilupakan Tuhan. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan doa saudara. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong." Di sini kita mengerti, saudara, bahwa Tuhan ada dekat dengan kita. Dia mendengar kita dan bertindak menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, segarkanlah jiwa kita dalam kedamaian hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat persembunyian dan perlindungan kita yang terbaik, yang menyegarkan dan menguatkan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dimaksud oleh Tuhan adalah sukacita, damai sejahtera, kesegaran jiwa yang kita alami dari Tuhan. Dan itu terjadi setiap waktu dan dalam setiap keadaan di hidup kita, ketika kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk bersembunyi dalam hadirat-Nya. Bukan saja di waktu-waktu khusus di mana kita berdoa dan menyembah Tuhan, tapi juga dalam saat di mana kita mengerjakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab harian kita. Mungkin saudara bekerja di toko, di bengkel, di kantor, di jalanan, di kebun, di sawah, di laut, darat atau udara. Bersembunyilah dalam hadirat Tuhan, dengan selalu terkoneksi dengan Tuhan, dalam doa dan pujian syukur kepadanya. Jangan terbebani dengan masalah dan persoalan yang nampaknya sulit untuk terselesaikan. Percayakan semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menanggung segala beban kita. Tuhan akan memampukan kita, memberikan hikmat dan kekuatan, sehingga kita dapat menanggung segalanya bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita gelisah dan pikiran kita tertekan, tapi jangan biarkan itu membuat kita menjadi lemah. Masuk dalam hadirat Tuhan, karena bersama Tuhan kita mengalami kemenangan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu kepada kami, yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk kepedulian-Mu, perhatian-Mu, kasih-Mu kepada kami yang tidak habis-habisnya. Engkaulah ya Tuhan yang selalu menguatkan kami. Di setiap keadaan kami, Engkau yang jadi pertolongan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami memiliki tempat perlindungan dan persembunyian yang aman, yang sejahtera di dalam Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu. Ketika Engkau mengajak kami, mengundang kami untuk datang kepadamu Tuhan, kami akan mengalami kelegaan dan sukacita, damai sejahtera yang dari surga, meluap-luap dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Naungilah kami senantiasa Tuhan dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami terus Tuhan dengan kasih-Mu. Kami tidak mau menjauh daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami, supaya kami terus hidup setia mengasihi Tuhan, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak Tuhan, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan, berikan kekuatan baru, berikan mujizat-Mu atas setiap kami. Kuatkanlah yang lemah Tuhan, bangkitkanlah semangat dan iman dari mereka yang berputus asa, dan berikanlah ya Tuhan jalan keluar, dan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, dan menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami menang bersama Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.